Bab 042. Dia langsung tidur kok. Istirahatkan kaki kamu, biar besok kita bisa jalan-jalan sepuasnya. Bian tak membiarkan Widuri berjalan lagi, dia menggendongnya sampai ke kamar dan membaringkannya dengan sangat hati-hati. Bahkan Bian membantu Widuri melepaskan sandalnya. Duh, Mas. Mau ganti pakaian? Tetap di sana, biar aku yang siapkan pakaian ganti buat kamu. Enggak deh, pakai ini aja, tetap nyaman kok. Oke. Aku bawa dulu barang bawaan kita ke sini ya. Iya, Mas. Widuri selalu jadi ratu di tangan Biantara Perkasa, tapi Widuri tak ingin jumawa. Dia akan selalu menjadi pribadi yang rendah hati, dia akan selalu bersyukur dan tentu saja akan membalas sikap manis suaminya dengan hal-hal baik yang bisa ia berikan. Yasa tidak membereskan barang-barangnya. Dia hanya membawa satu ransel barang pribadinya. Dia langsung tidur dan langsung pulas. Esok harinya, Yasa mulai mengeluarkan barang-barang dari ranselnya. Beberapa potong underwear dan perangkat penunjang gadgetnya. Hanya ada 2 t-shirt dan celana pendek karena Jilka kurang mudah saja bagi dirinya untuk membeli. Di bagian paling bawah ranselnya, dia menyembunyikan satu toples kentang goreng buatan Widuri. Diam-diam, Yasa juga meminta Nunung untuk menyiapkan di toples terpisah untuk ia nikmati sendiri. Yasa tak ingin ketahuan kalau dirinya telah jatuh cinta dan bucin pada si kentang Mustafa itu. Rasa yang telah memikat anak 17 tahun itu memang mengandung sentuhan ajaib dari mama sambungnya. Apapun yang Widuri masak, tak ada satupun yang gagal. Kentang Mustafa, I love you so. Ucap Yasa lalu mengecup toples itu. Ponsel Yasa berdering, ada panggilan video dari Nyonya Farida. Kalau soal nenek, Yasa tak bisa abai begitu saja. Yasa langsung saja menerima panggilan video itu. Yas. Sapa Nyonya Farida begitu panggilan tersambung. Wajahnya sudah nampak di layar ponsel Yasa. Iya, Nek, maaf ya semalam aku nggak angkat telepon dari nenek, udah nggak kuat ngantuk soalnya. Iya nggak apa-apa. Hati-hati jangan makan sembarangan ya, Yas. Pilih-pilih makanan yang baik. 132. Iya. Aman. Yasa merasa aman, setoples kentang goreng Mustafa sudah cukup bagi Yasa. Dimakan dengan nasi hangat sudah cukup menyenyangkan dan menyenangkan perutnya. Selamat bersenang-senang ya. Akan lebih menyenangkan kalau kakek sama nenek juga ada di sini. Lain kali. Nanti kalau adekmu udah lahir, barulah nenek akan nimbrung ke acara liburan kalian, hitung-hitung sambil ngomong adek kamu. Masih lama dong, keluh Yasa. Nenek tuh sebenarnya udah nggak kuat perjalanan jauh. Jadi, kalau bisa sih mending kalian aja yang sering-sering kunjungi nenek ke sini ya. Oke deh. Ya udah, nenek mau lanjut nelpon Mama Widuri. Tutup aja dari sana, Yas. Oke, bye-bye. Yasa bersiap untuk pergi keluar kamar dan bergabung untuk sarapan bersama papa dan mamanya. Maryati merengek pada Alia. Maryati adalah ibunya Randy yang semakin kesini semakin kelihatan belangnya. 20 juta aja, Al. Ibu tuh udah terlanjur daftar buat ikut kawan-kawan ibu pergi ke Bali sambil reuni. Ibu akan pastikan kalau bekal 20 juta itu cukup, walaupun nggak yakin. Pasti nanti ibu digodain sama teman-teman ibu kalau ketahuan cuma bawa bekal 20 juta doang. Tabunganku udah terkuras abis, Bu. Beberapa bulan ini aku bahkan nggak nabung,
jangankan 20 juta, jatah perawatan bulananku aja dipangkas loh. Ya udah 15 juta aja kalau gitu. Kenapa ibu nggak minta sama Mas Randy aja sih? Ya kan kamu tahu kalau Randy sekarang fokus bayar cicilan bekas acara resepsi pernikahan kalian. Ibu nggak tega minta sama Randy. Terus ibu pikir aku juga nggak sibuk ngurusin cicilan. Ibu pikir cuma Mas Randy aja. Lama-kelamaan, Alia kesal dengan sikap Mariyati. Selain matre, Mariyati juga selalu menyusahkan. Benar-benar figur mertua red flag yang tak didambakan oleh menantu manapun. Kok kamu ngegas begitu, Al? Kamu nggak senang dimintai uang sama ibu? Ibu tuh udah terlanjur bangga-banggain kamu ke semua orang. Lah kenyataannya sekarang. Dimintai uang 20 juta aja kamu ketus begini. 133. Alia mengelus dada, dia memang harus memiliki stok sabar setelah menikah dengan pria impoten pujaan hatinya. Selain impoten, Randy juga sudah satu paket komplit dengan ibu mertua yang super toksik. Jadi kamu beneran gak akan kasih ibu uang? Kamu akan mempermalukan harga diri ibu di hadapan teman-teman ibu. Mariyati sangat marah dan kesal. Terserah. Alia jengah dan tak akan mempedulikan Mariyati lagi. Sungguh aku sudah salah menilaimu, Alia. Mariyati pergi tanpa pamit dan meninggalkan Alia sendiri di ruang tamu rumah. Alia sudah mati rasa. Alia terjebak di hidup yang penuh dengan fatamorgana. Seburuk inikah nasibku? Kalau aku cerai, aku nggak siap menerima pertanyaan dan cercaan dari orang-orang. Terus gimana nasibku sekarang? Ya Tuhan, mengapa ini terjadi? Setelah itu, Alia hanya bisa mengeluh pada dirinya sendiri. Alia sudah kehilangan berat badan sekitar 5 kg setelah menikah dengan Randy. Bukannya mendapatkan berat badan ideal, sekarang Alia malah seperti orang sakit. Alia rasanya ingin bunuh diri saja, tapi dia juga takut mati. Alia benar-benar ada di jurang keputusasaan tapi dia masih ingin terlihat baik-baik saja oleh keluarga dan teman-temannya. Membuka sosial media, hati Alia semakin panas saat mengetahui kalau orang yang menjadi korban pengkhianatannya malah sedang bersenang-senang menjalani luxury vacation dengan CEO utama di perusahaan tempatnya bekerja. Cobaan apa lagi ini? Sesak banget hati ini. Alia tak selesai meratapi nasib tragisnya. Betapa ia sesak nafas melihat kebahagiaan Widuri dan Alia akan terus menyaksikan kebahagiaan Widuri dan Bian. Kebahagiaan Widuri adalah siksaan yang nyata bagi Alia. 134. Floating breakfast menjadi pilihan Yasa, sementara Bian dan Widuri makan di meja yang ada di tepi kolam sambil menikmati pemandangan yang langsung berhadapan dengan samudra. Beberapa menu sarapan ala Perancis tersaji di dalam nampan rotan berukuran cukup lebar yang mengapung di atas kolam. Beberapa buah croissant, saus coklat, toast bread dengan slice salmon di atasnya dan segelas susu tersaji untuk Yasa. Walaupun sebenarnya dia ingin makan lesehan dengan nasi panas dan setoples kentang buatan Widuri. Serius, masih enakan masakan nenek sama Mahmud kemana-mana. Papa sih nggak peka banget. Padahal pagi ini gue pengen makan nasi panas. Gerutu Yasa sambil melahap toast breadnya sekali hap. Sebenarnya Widuri juga ingin sarapan seperti Yasa, tapi Widuri takut merusak suasana yang sedang Yasa nikmati. Widuri pun mengalah. Kamu udah pernah ke sini? Tanya Bian pada Widuri. Belum, Mas. Ini adalah kunjungan pertamaku ke Pulau Bali.
Sekali ke sini, langsung diajak ke villa mewah dengan pemandangan alam super megah yang gak pernah aku dapatkan dalam seumur hidup aku. Widuri begitu ekspresif saat mengutarakan isi hatinya. Bersama Bian, Widuri telah melewati banyak hal yang melampaui mimpinya selama ini. Berlibur dengan fasilitas mewah seperti ini tak pernah terpikirkan oleh Widuri sebelumnya. Kamu senang? Ya jelas senanglah, Mas. Ini semua melampaui ekspektasiku, makasih banyak ya, Mas. Aku makin sayang sama kamu, aku akan semakin berusaha jadi istri terbaik buat kamu. Widuri terlalu excited sampai tak sadar kalau ungkapan hatinya didengar oleh Yasa. Yasa berasa jadi nyamuk di antara keuuan papa dan Mahmudnya. Kamu udah membuktikan janji dan ucapan kamu udah menjalankan peran kamu dengan sangat baik, bukan cuma buat aku aja, tapi juga buat semua orang. Bian dan Widuri sangat menikmati obrolan mereka. Yasa juga berusaha menikmati sarapannya sendiri. Yasa menyesal, harusnya dia mengajak Roni atau Lanina, pasti akan lebih menyenangkan daripada sekedar menjadi nyamuk di antara Bian dan Widuri. Sementara itu, Mariyati baru sampai pada siang harinya. Dia menempati villa lain yang tak jauh dari villa yang ditempati oleh Bian sekeluarga. Para ibu-ibu sosialita tanggung itu patungan untuk bisa membayar sewa villa. Mariyati agak ketar-ketir karena dia tak mendapatkan bekal yang cukup dari anak dan menantunya. Ada 5 kamar di villa ini, pas untuk masing-masing di antara kita. Karena kita sepakat untuk bayar sama-sama, jadi nanti kita kolektifkan untuk bayar sewa villa ini ya. Kata salah satu teman Mariyati. 135. Tapi ini villa berkelas kan? Ada bintangnya, kan? Ada, cuma bintang 3 sih, tapi 1 malam menginap di sini cukup buat jajan anak selama sebulan. Jangan kaget loh, Sista. Mariyati hanya melamun sambil menghitung, apakah uangnya akan cukup. Belum lagi dia harus memikirkan kebutuhannya selama liburan di sana. Apa yang harus Mariyati bayarkan pada teman-temannya? Jeng Mar, lupa loh saya mau nanyain soal ini sama Jeng. Nanyain soal apa? Tanya Mariyati saat salah satu temannya menotis dirinya. Mantan mantu Jeng itu loh. Mantan istrinya Randy yang dulu pernah kita kira babu. Kalian masih ingat kan? Itu kan udah lewat Jeng. Sekarang mantunya Jeng Mar kan wanita karir. Bukan jelmaan babu lagi kayak siapa sih namanya? Saya lupa loh. Oh si Widuri, kata Mariyati dengan nada merendahkan. Nah itu, udah paling bener ya nak Randy cerain dia dan nyari wanita yang lebih berguna. Seenggaknya bisa ngasih jatah jajan buat ibu mertua, iya nggak Jeng? Hampir semua orang menggunjing sosok Widuri, Mariyati hanya tersenyum kagok sebab kenyataannya saat ini Widuri sudah menjadi ratu setelah bercerai dari Randy. Jangan salah loh. Saya sih yakin nggak salah orang. Saya pernah lihat mantanem mantu Jeng Mar itu lagi belanja tas mahal beberapa minggu lalu. Dia memang berubah drastis, nyaris sulit buat dikenali, tapi saya yakin saya nggak salah orang. Dia digandeng oleh seorang bilioner pemilik perusahaan Bonafit. Semua orang hampir tak percaya dengan cerita saksi kesuksesan Widuri menaklukkan hati seorang CEO. Walau tak bertegur sapa, tapi temannya Mariyati memang pernah bertemu Widuri di sebuah kesempatan. Serius? Apa benar begitu? Coba saja tanya pada Jeng Mar, pasti Jeng Mar tahu dong nasib terbaru mantan mantunya.
Sekarang semua mata tertuju pada Mariyati yang dulu diketahui selalu menyiksa dan merendahkan mantan menantunya. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Itu hanya bagian dari masa lalu, tapi yang pasti, saat masih jadi istrinya Randy, dia sama sekali nggak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri. Bahkan, nggak bisa ngerawat diri, jadi bau ikan asin deh. Mariyati menjelek-jelekkan Widuri lagi, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Masa sih? Bau ikan asin gimana? Mantan mantu Anda yang nggak bisa rawat diri, atau anak Anda yang nggak mampu ngasih jatah buat perawatan diri? Sindir salah satu temannya Mariyati. Duh, udah deh, nggak usah bahas soal dia, kan nggak penting. Saya pun udah nggak peduli dia lagi. Setiap kali ingat sama dia, bawaannya gerah dan seperti mempermalukan diri sendiri. Menjadi mertua perempuan gak berguna seperti dia, adalah penyesalan terbesar di dalam hidup saya. Mariyati habis-habisan menggunjing Widuri walaupun tidak secara langsung. Tapi mantan mantu Anda sangat beruntung ya karena setelah disia-siakan, dia malah dimanjakan sama mantan. 136. Hot Duda sekelas CEO sebuah perusahaan potensial. Lah, anak Anda kan cuma budak korporat. Mariyati kesal karena merasa digoreng habis-habisan oleh salah satu rekannya sehingga menggiring opini temannya yang lain. Maaf ya, saya lelah. Saya mau istirahat sebentar. Bye, pamit Mariyati lalu dia masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya salah satu teman sudah mengetahui belangnya Mariyati. Dia terlihat tidak respek dan dari tadi ingin memojokkan Mariyati terus. Keluarga bahagia sedang bersiap untuk pergi ke pulau seberang untuk menikmati waktu liburan di hari pertama. Sebuah speedboat mewah menunggu di dermaga. Tujuan mereka adalah Nusa Penida yang hanya perlu ditempuh dengan waktu 2 jam saja dengan speedboat itu. Speedboat itu disewa khusus untuk Bian sekeluarga saja, sementara beberapa kapal kecil lain yang berlabuh juga bebas disewa untuk pengunjung lain. Silakan, Pak. Speedboat Anda sudah siap. Kabin dan dek sudah dipastikan nyaman untuk Anda sekeluarga. Bian dan keluarga disambut bagai sultan. Oke. Terima kasih. Di saat yang sama, Mariyati dan kawan-kawan juga ternyata bersiap untuk pergi ke destinasi wisata yang sama. Mariyati sibuk menyangka kalau speedboat khusus yang bersandar di dermaga itu adalah speedboat yang akan ditumpanginya. Wah! Itu speedboat yang akan mengangkut kita ke Nusa Penida. Itu yang paling beda di antara speedboat lainnya. Saat Mariyati hendak menaiki kapal kecil itu, nahkoda menegur dengan keras. Maaf sekali, Bu. Yang ini khusus untuk keluarga Pak Biantara Perkasa, mungkin Anda salah, yang lainnya bersandar di sebelah sana. Mariyati jadi malu, teman-temannya juga menertawakan karena Mariyati sudah sangat kepedean, apalagi Bian, Widuri diikuti Yasa muncul. Dengan mudah Widuri mengenali mantan ibu mertuanya itu. Bu Mariyati. Tanya Widuri di dalam hati, seketika terbayang kenangan buruk yang pernah ia lalui. Nah itu dia. Itu kan benar mantan mantunya Jeng Mariyati. Teman-teman Mariyati sampai heboh ketika orang yang tadi pagi mereka obrolkan muncul dan ada di antara mereka. Akankah Widuri saling bertegur sama dengan mantan mertua jahatnya itu? 137. Speedboat yang akan ditumpangi oleh keluarga Bian adalah yang paling berbeda dari sederet speedboat yang bersandar di dermaga itu. Speedboat dengan jenis cabin cruiser itu adalah yang memiliki kapasitas besar dan juga fasilitas paling nyaman di antara yang lainnya.
Oleh sebab itu Mariyati berharap kalau speedboat yang siap untuk lepas sandar itu adalah speedboat yang akan mengangkutnya ke pulau seberang. Dan betapa malunya Mariyati ketika tahu bahwa ternyata itu bukanlah speedboat yang sudah disewa oleh teman-temannya, melainkan milik keluarga Biantara Perkasa yang mana ada Widuri sebagai salah satu anggotanya. Mariyati bengong ketika Widuri muncul dikawal oleh suami dan anak sambungnya. Widuri yang ia buat seperti seorang babu, sekarang sudah benar-benar bertransformasi menjadi seorang ratu. "Halo, kamu benar Widuri, kan?" Salah satu teman Mariyati menyapa Widuri sebelum Widuri menaiki speedboatnya.